Tema kita tentang persiapan mati ya. Kalau kita mau bersiap mati, maka harus tahu dulu setelah mati itu ditanya apa, mau menghadapi siapa. Kalau sudah tahu kisi-kisinya, itu yang kita siapkan, gak usah yang aneh-aneh. Ya, benar nggak? Kita mau ujian matematika yang dibaca jangan IPA. Kita mau ujian bahasa Inggris yang dibaca jangan bahasa Indonesia. Kita mau wafat, mau meninggal, apa yang ditanya nanti di dalam kubur? Itu yang mau disiapkan. Udah selesai berarti pengajian ya? Kan udah tahu mau ditanyanya apa. Ntar ditanya apa? Mana buka, selesai dah. Tapi tidak semudah itu ya. Setelah orang wafat, setiap orang wafat, apapun agamanya, maka dia tanya, nanti masuk ke sana bahasanya bahasa jiwa, bahasa ruh. Maka semuanya pasti mengerti bahasanya. Jadi nggak mesti kursus bahasa Arab dulu biar bisa jawab ya. Bertanyalah malaikat Mungkar dan Nakir. Itu sebenarnya posisinya udah panjang itu. Dihisap dulu sebenarnya, hisap awalan. Jadi sebelum ditanya itu dihisap dulu. Ada hisap. Cuma penjelasan itu tidak terlalu detail dalam riwayat-riwayat hadis. Ini kain yang saya pakai ini dihisap. Kopiah yang saya pakai ini dihisap. Apa semuanya? Handphone itu dihisap. Cincinnya Ustaz. Dihisap semua. Dikasih dari mana, siapa gitu kan. Kan ada yang nyolong. Kalau Ustaz insya Allah nggak ada yang nyolong lah. Setelah selesai hisap kecil, saya menyebutnya hisap satu ini, baru masuk bab interogasi. Ini masuk kalau kita keluar negeri ada namanya imigrasi, benar nggak? Nah ini imigrasi barzakh. Imigrasi barzakh. Ustaz Halim dulu pernah ditahan nggak di imigrasi? Nggak pernah ya? Langsung dilihat paspor, oh sesuai muka wajahnya. Ya iyalah muka wajahnya sama. Sesuai namanya wajahnya dengan orang yang lewat. Waktu kami masuk ke Al-Quds, kita kan semuanya ke Al-Quds ini jarang diceritakan orang. Kalau kita masuk ke Al-Quds, ke Palestina, itu Palestina nggak punya otoritas apa-apa. Kita masuknya yang urus imigrasinya Israel. Jadi kita bayarnya ke siapa? Ke Israel. Jadi kalau bawa bantuan ke sana bisa masuk? Nggak bisa masuk. Kecuali ada jalur lain. Dan jalur lain ini rumitnya bukan main. Maka kalau ada donasi-donasi ke sana, harus benar-benar dipastikan. Ini kerjasamanya pemerintah dengan pemerintah atau bukan. Kalau enggak pasti masuk kemana-mana. Ya. Susah masuknya. Jadi kita ngasih paspor nih. Salah buka halaman langsung ditahan. Gaya benar tuh. Perempuan lagi ya. Perempuan gendut, matanya belagu banget. Aduh, belagu amat itu. Ya, udah diusir dari masa ke masa, sekarang belagu dalam hati. Ya dalam hati kita zikrullah aja. Kawan kita pipis di celana deh. Ustaz padahal ngos-ngosan. Ustaz. Itu baru hisab bumi, hisab antar negara. Gayanya nggak tahu itu sengaja apa nggak sengaja. Jenggotnya lebih panjang gantung Ustaz Ali. Ya. 3 tuh, saya, si gaetnya, satu lagi saya lupa. Yang gaetnya bilang, tolong urusin ya, saya ke toilet dulu.
kan grogi namanya tuh. Lah, jamaah ngurusin gaib kan namanya. Udah saya aja ngurus tuh. Jangan pakai bahasa-bahasa Arab situ. Ya, ngingglis dikit kita. Ya, ngebarat-baratan kita dikit. Ditanya, ya itu jawabannya. We are from Indonesia. Kasih lah. Biasa itu untuk intimidasi aja, ngetes. Kalau di kolbu tidak ada isi nama Allah, udah goyang. Pura-pura pergi ke Thailand. Ya udah saya selamatin semua tuh, ini teman saya semua tuh. Ya udah kita ambil tuh. Baru satu, periksa lagi, sampai 7 kali. Gimana tuh Ustaz? Rontok kali kuncinya, cincinnya pecah kali itu. Itu Ustaz, teman kita, itu bisa jawab. Bisa jawab deh. Yang lain pada ketakutan. Ya bagi kita kan biasa aja. Nggak bisa masuk ya sudah balik keluar. Ya kan? Ribet amat. Berarti nggak jodoh gitu. Saya nggak panik-panikan orangnya, biasa aja. Nggak bisa jalan ini, jalan yang lain lah. Nggak bisa sekarang. Ternyata itu untuk bikin kita takut aja, biar kelihatan kalau Israel itu, Masya Allah. Ya tapi itu hak mereka kan, karena mereka yang berkuasa di wilayah perbatasan situ. Mungkin karena ini Israel ini dibenci di mana-mana ya, jadi pemeriksaannya begitu. Masuk, alhamdulillah. Ini baru imigrasi bumi, dunia. Kita ditanya-tanya, ya. Gimana nanti kalau imigrasi di situ yang nanya malaikat berpangkat Mungkar dan Nakir. Ditanya, man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Siapakah yang engkau jadikan Rabb? Apa arti Rabb? Yang ngasih rezeki atasan atau Allah? Beneran. Yang ngasih rezeki waktu kita kecil orang tua atau Allah? Jadi nanti orang yang bergantung kolbunya kepada ayah ibunya, dia jawab mak aku. Digampar langsung sama Mungkar Nakir. Mana Rabbuka, ditanya itu terus. Jangan dikira pertanyaan itu sebentar. Itu pertanyaan bisa terasa ribuan tahun. Seperti teman saya tadi. Pertanyaannya cuma, itu kalau dihitung cuma 15 menit sampai setengah jam karena rombongan. Tapi mereka merasa itu berjam-jam. Saya aja ya dari dulu memang paling males jadi gitu ya. Kita aja waktu psikotes ya, itu saya sengaja tuh, ini rahasia ya, waktu kita dulu pernah mau kerja ya. Pura-pura saya memerankan saya karakter A. Dan itu sampai selesai saya ikutin itu karakternya. Padahal itu bukan karakter saya. Ya, waktu di sana kita seakan-akan itu bukan diri kita. Aktor-aktor yang bisa main film, main sinetron itu kan karena dia bisa menghayati itu. Ya, sesekali boleh lah ya, kita memerankan aktor apa gitu. Jadi pura-pura bego boleh, tapi santai, kolbunya santai gitu. Jangan nunjukin kalau kita alim. Orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada obat, hatinya mengatakan kesembuhanku pada obatku. Dia bilang, man rabbuka, dijawab sama orang ini. Rabbku adalah obat. Langsung gampang. Biarin lagi bertahun-tahun lagi. Silakan minum obat, tapi minta sembuhnya kepada Allah. Orang-orang yang hidupnya cari makan, berarti Tuhannya siapa? Makanan. Maka nanti ketika dia ditanya, man rabbuka, jawabannya apa? Rabbi ta'am. Makananku adalah apa? Tuhanku adalah makan.
Makanan, hidup untuk makan. Saya sedih ketika orang udah susah hidup, ngomongnya gimana? Yang penting hidup bisa makan, Ustaz. Astagfirullah. Yang penting bisa makan, Pak. Jangan gitu lagi ngomongnya. Apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk hewan itu? Ya. Mereka hidup untuk makan. Itu mereka hidupnya untuk makan. Kita dikasih akal, makan untuk hidup. Berarti bisa makan apa aja tuh? Yang penting hidup, yang penting halal. Jadi mulai pagi ini coba kita tata kolbu bahwa saya hanya bergantung kepada Allah. Allahus samad. Aku hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu tuh, ya. Cantolin kolbunya kepada Allah. Jangan cantolin kolbu ke anak. Jangan cantolin kolbu ke pasangan. Ya nggak boleh. Nanti ditanya, siapa Rabbmu? Lagi gua. Waduh, lama itu lama. Jadi pertanyaan man Rabbuka itu bisa bertahun-tahun lamanya. Lama rasanya di sana. Kita ngitungnya 40 hari atau 7 hari. Itu di sana hitungan imigrasi barzakh itu baru sekian persen daripada lamanya alam akhirat, kan di awal dari akhirat. Kalau surga itu pagi sampai sore sama dengan 500 tahun dunia. Ya kalau di alam barzakh itu kalau kita buat kalkulasi biar gampang mengapalinnya. Satu harinya adalah 50 tahun. Ini biar gampang aja ya. Hitung satu pertanyaan. Dibiarin 50 tahun. Setelah 50 tahun tanya lagi dari 50 tahun. Nah, itu masa si nafsi jiwa yang mati itu mencari jawaban. Maka sebenarnya Allah mengizinkan kepada para ruh, para arwah untuk mencari syafaat, mencari guru di alam barzakh. Itulah rahasianya kenapa di alam barzakh itu orang nggak berhenti ngaji, semuanya mau jadi santri semua. Tapi santrinya bukan santri fikih lagi, bukan belajar ilmu taklif lagi, ilmu yang wajib, yang tidak wajib bukan. Dapat pahala, ada pahala enggak. Mereka sekarang belajar ilmu namanya ilmu ta'rif. Ilmu ma'rifatullah, ilmu ma'rifatur Rabb. Karena pertanyaannya mana? Jadi dicari kemana-mana. Allah izinkan mereka selama 7 hari, lalu 40 hari. Kalau nggak lolos 7 hari dikasih 40 hari. Nggak lolos. Berarti kalau dia orang yang baik, ya, kalau dia orang jahat, dia disiksa terus. Kalau dia lolos, ya 7 hari beres. Kalau dia ada sedikit kemunafikan, 40 hari ditanya. Itulah sejarah 7 hari dan 40 hari. Yang dituduh oleh orang yang tidak mengerti ilmu hadis, tidak mengerti riwayat, tidak membaca kitab-kitab ulama terdahulu. Mereka mengatakan itu dari Hindu. Hindu dari mana? Emang ada Hindu yasinan? Coba cari Hindu yasinan. Saya sembelihin ontak 10 buat dia. Ya. Ada nggak Hindu yasinan? Nggak ada. Yang ada Hindu ngapain? Nggak tahu juga saya. Ada yang tahu Hindu ngapain? Ya ada juga namanya, tapi bukan itu. Kalau kita kirim Fatihah, itu kirim makanan buat mereka. Itu Islam ihsannya mereka, pahala. Pahala bisa menenangkan mereka sejenak. Tapi belum bisa menyelamatkan mereka. Itulah rahasianya kenapa ada talqin ba'da dafn. Talqin setelah dikubur, meskipun hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Cuma ulama salaf radhiyallahu taala anhum mereka menganjurkannya. Jadi ma'mulun bih, diamalkan. Nah, ada keluarga yang belum ditalkin pas ada dikuburkan, datang sono Pak, pegang kuburnya.
Ya, talkinkan. Berharap kita nanti kalau kita wafat, kita ditalkinkan juga oleh orang. Amin ya rabbal alamin. Itu gimana tuh ya? Gak bisa jawab, gampang. Gak bisa dijawab, ditahan. Ini kalau 40 hari di sini, ya, di sono dihitung 50 tahun, begitu aja kalau dibalik. 40 kali 50 berapa tuh Ustaz Ali? 200 tahun, lebih lah Ustaz. 40 hari kali 50 tahun. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi berapa itu? Jadi ada beberapa ulama itu yang Allah perjalankan rohaninya masuk ke alam barzakh, ngerasain itu. Biar paham gitu. Kalau kita yang kuliah, yang sekolah, yang suka jalan ke muka bumi, cukup ingat-ingat kalau lagi di imigrasi diapain, dan lama nggak rasanya. Lamanya bukan main. Lamanya bukan main. Benar. Ya. Kawan saya, kami keluar dari Uzbek, pulang dari Uzbek. Dia pakai kopiah, tapi kopiah yang dicurigai teroris. Memang ada kopiah teroris. Itulah anehnya itu ya, Uzbek. Alhamdulillah saya pakai kopiah khas oleh-oleh yang ada di Uzbek. Masuk lolos. Tapi saya lihat teman saya, kok ditahan? Padahal dia pakai kopiah seperti antum. Kopiahnya begitu, ditahan. Enggak dia apa-apa yang didiemin aja. Didiemin aja. Akhirnya kita colek-colek teman-teman kita. Ternyata alhamdulillah setelah 1 jam ada kawan kita yang bantu. Nah, ini syafaat namanya. Di dunia aja butuh syafaat. Apa kata dia? Itu teman saya, kenapa kamu tahan? Emang teman kamu satu rombongan sama kita yang pakai kopiah-kopiah Uzbek. Jadi dia ngelihat cuma satu penanda di kepala. Dia lihat, oh ini jangan-jangan teroris. Tahan. Mau dihisap tuh orang. Mau diinterogasi. Bayangkan, kita masuk ke alam kubur, dalam diri kita ada darah yang dulu makan yang haram. Makan syubhat. Kita pernah pakai baju di dunia, bajunya nggak jelas dari mana. Saya heran tuh sama orang-orang yang doyan korupsi itu. Udah begitu KPK bekerja, tetap korupsi. Jangan sampai KPK juga main di belakang. Kan? Jangan sampai pengadilan, jangan sampai. Semua Pak, ini sajadah ini yang saya dudukin. Dihisap semua. Kamu duduk dari mana tuh? Dapat izin dari Ustaz Halim beres. Ya. Semuanya nggak ada yang nggak dihisap. Semua dihisap. Karena kita bakal ditanya yang begituan. Dicurigai ada di fisik kita sesuatu, ditahan. Maka siapkanlah tubuh yang bersih lahir dan batin. Diri yang bersih lahir dan batin. Masuk ke alam barzakh. Masuk ke alam transit aman insya Allah. Ya. Kalau nggak aman mesti punya orang dalam atau orang pinter, bukan pinter dukun ya, yang bisa nyelamatin kita. Ternyata yang ditahan nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Padahal di imigrasi bahasanya bahasa, jadi imigrasi dunia bahasa Inggris, imigrasi akhirat bahasa Arab. Cuma Arabnya bukan Arab yang Man rabbuka Rabbi Allah. Nah, itu mah Arab di pesantren itu ya. Enggak begitu. Teman kita, kebetulan lama di luar negeri, dia selamatin itu. Alhamdulillah. Nah, jadi yang mau disiapkan tiga ya. Satu, diri yang bersih lahir dan batin. Tapi kita tahu kita ini gak bersih, benar gak? Maka yang perlu disiapkan adalah pembersihnya, istighfar dan taubat. Yang kedua, apa yang mau disiapkan? Jawaban man rabbuka, ini yang paling berat nih. Berarti harus punya pengetahuan mengenai siapakah Rabbuna, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 yang mau disiapin,
relasi. Jadi relasi itu jangan hanya untuk bekerja di bumi. Siapkan relasi di akhirat supaya dapat syafaat. Relasi ini bisa orang yang masih hidup, bisa yang sudah wafat. Jadi ini saya bukan nih Pak. Kalau ada orang yang tergadai nasibnya di alam kubur, terus tiba-tiba ada yang datang mendoakannya atau mentalakinkannya, itu dia langsung selamat. Maka perlu kita mentalkinkan, mendoakan. Maka dibuatlah di negeri kita oleh para ulama mendoakan 7 hari 7 malam. Ini kalau orang ini bisa masuk ke alam lain, ya, diizinkan Allah, ya, dia akan lihat bahwa orang-orang yang mengikuti tradisi ini itu bukanlah ahli bid'ah, tapi mereka ikuti sunnah. Dan kalau mereka bisa memandang ke alam sana, mereka akan lihat orang-orang yang didoakan 7 hari 7 malam masuk ke 40 hari, itu mereka enak di sana. Lebih enak daripada yang bid'ahin. Cuma itu rahasia kita ya Ustaz ya. Mereka nggak mau, ya sudah, kita kan nggak ada paksaan lagi rahafiddin. Malah kita yang berbuat begitu dituduh seperti orang Hindu. Ternyata dia nggak pernah belajar agama Hindu. Bahwa di Hindu nggak ada tahlilan. Ada nggak di Hindu tahlilan? Ada nggak di Hindu namanya yasinan? Ya, nggak ada. Ada nggak di Hindu namanya khataman? Nggak ada. Tapi setiap agama, kalau ada orang meninggal, pasti mereka menyelenggarakan, mendoakan ala agama mereka, benar nggak? Karena agama ini kan urusannya dengan masa-masa kesana. Cuma mungkin agama itu dulunya murni, sekarang berubah. Karena agama itu tidak dikumpulkan data-data ajarannya dalam kitab kita, tidak diriwayatkan secara bersambung sampai kepada masa sekarang. Berarti ada 3 ya. Kalau yang pertama udah tahu lah ya, persiapkan diri, ya lahir batin, karena kita ini kotor, istighfar, taubat. Karena kita ini banyak salah, sering minta maaf kepada orang. Dan juga memberi maaf. Ini beri maaf nih, itu lebih susah daripada minta maaf. Memberi maaf itu adalah indikasi tidak ada sifat sombong di kolom. Mau maafin kawan kita? Coba ingat-ingat pagi ini. Adakah di kolbu kita orang yang belum kita maafkan? Coba diingat-ingat. 1, 2, 3. Ada ya? Pasti ada 7 orang, ada 5 orang. Yang paling bagus hatinya, yang paling sedikit orang yang dia dendam di hatinya. Coba katakan di kolbu hari ini, pagi ini. Ya Allah, saksikan ya Allah, wahai yang maha memandang kolbuku, aku memaafkannya. Aku melepaskan semua belenggu-belenggu di hatiku terhadapnya. Aku lepaskan semua dendam-dendam terhadapnya. Wah, lega tuh, bahagia Pak. Ya, pasti bahagia. Ya. Gimana? Ntar yang penting maaf dulu. Ya, yang penting maaf dulu. Karena maaf itu bahasa Arab afu itu kelapangan dada. Kita sakit tapi kita maafin. Ya pasti ingat lah. Yang diingat memaafkan aja. Ya. Ingat kalau kita sudah maafin dia. Nah, gitu sekarang ya. Baik. Jangan ingat kasusnya. Kasusnya diingat cuma untuk hati-hati ke masa depan. Tapi yang kita ingat adalah kita sudah memaafkan. Jadi amat diri jangan dipersulit. Allah pun tidak mempersulit dirinya. Allah mengatakan afu. Allah ini pemaaf. Jadi Allah sendiri enggak kemudian mengatakan, aku Tuhanmu loh, aku mau maafin kamu loh. Enggak ada tuh. Enggak ada kan ayatnya begitu. Malah ayatnya Ghafurur Rahim, Raufur Rahim, Tawwabar Rahim, bil mu'minina rahimah. Tadi ayat yang dibaca. Allah hanya begitu, masa kita enggak begitu? Siapa kita dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, man rabbuka? Siapa Rabb kamu?
Maka mulailah belajar tentang sifat dan nama Allah. Sifat Allah udah belajar waktu kecil ya? Sifat 20 benar. Harus punya kajian mendalami sifat 20. Semoga nanti ada kajian di Al-Ma'sum ya. Siapa yang ngisi, kan orang Bandung banyak yang pakar tuh. Ya. Udah jalan ya? Alhamdulillah. Setelah saya sifat 20 masuk ke Al-Asmaul Husna. Jangan muter-muter juga lama-lama di situ. Ya. Itu kan hanya sebagian dari nama-nama besar, sifat-sifat yang besar. Lalu program berikutnya masuk ke Al-Asmaul Husna. Ya. Al-Asma, nama-nama Al-Husna yang sangat indah dan mulia. Sangat indah dan sempurna. Kita kalau kenalan sama seseorang, maka yang pertama kita tanya nama. Kalau kita kenal kepada Allah, yang pertama kita tanya adalah nama. Dan Allah pun mengenalkan nama. Maka bertanyalah Rabbuna Allah Ta'ala, hal ta'alam lahu samiyya. Tahukah kamu apa namanya? Jadi Allah sendiri bertanya tentang dirinya kepada kita. Kamu tahu nggak namanya aku siapa? Itu adalah awalan pertanyaan sebelum masuk ke alam kubur. Maka saya buat rumusan Pak ya berdasarkan hadis dan ayat-ayat ini. Orang yang paling cepat, paling lancar menjawab nanti di alam kubur, man rabbuka, adalah orang yang belajar sifat-sifat Allah dan al-asmaul husna milik Allah. Jadi menurut saya, hemat saya Al-Faqir, belajar sifat dan nama itu wajib di atas wajibnya sholat. Karena sebelum kita sholat, kita harus kenal dulu yang kita sembah siapa. Maka kenalan dengan Allah itu kenalan nama sifatnya, kenalan dengan nama-namanya. Jadi tolong Bapak Ibu dibuat majelis sifat 20, lalu masuk ke majelis Al-Asmaul Husna. Tentu ke ahlinya, jangan kamu yang bukan ahlinya. Ya, kalau orang Lembang, Bandung, masakan khasnya apa? Ketan. Tahu susu. Yang enak, yang bisa dimakan orang luar. Ya itu enak juga sih ya. Susu. Tahu susu. Oke. Kalau yang saya suka dari orang Sunda itu nasi liwet. Kalau yang bikin nasi liwetnya nggak ngerti caranya, dia bilang nasi liwet nih, tapi dia nggak tahu menakar apa aja bahannya Pak. Nasi, pasti batu, terus beras, nasi jadi bubur ya. Apalagi Pak? Sereh, salam, waduh ada pakarnya di belakang. Santan juga enggak? Ada santan, ada yang enggak. Kalau yang pakai santan lebih enak apa enggak? Lebih gurih, saya mau yang gurihnya ya. Dikasih apa teri kan asin, sambal, wow. Bawang. Tiba-tiba ada orang ngaku dia punya nasi liwet, tapi nggak ada apa sereh, nggak ada salamnya, dia cuma assalamualaikum. Jadi dia bilang ini liwet, ini liwet, tapi kita coba enggak, walaupun dikasih tulisan 1000 kali di tempatnya ini liwet, coba ahlinya bilang bukan. Inilah nasib orang-orang yang hari ini bawa katanya ajaran tauhid. Ternyata tauhid dia tidak pernah diajarkan di masa Rasulullah. Mereka membagi tauhid kepada bagian-bagian yang Rasulullah nggak pernah bagi dulu. Dengan pembagian itu mereka kemudian membid'ahkan kita dan menganggap kita ini terjebak kepada syirik kena tawassul. Karena kita bertabarruk kepada orang-orang soleh. Ya. Mereka nggak bisa ngerti, tabarruk itu beda dengan ibadah. Tabarruk itu bukan menyembah.
Tawasul itu nggak minta kepada selain Allah. Gak ngerti suzon. Dengan konsep tauhid yang mereka bagi itu, mereka kemudian menyalah-nyalahkan kita. Ya, sama Pak. Dia bilang inilah tauhid, inilah ahlu sunnah. Diiciplah oleh orang pakarnya. Apa kata? Wah ini bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah nggak begini. Ya, jadi jangan kemakan sama merek, ya. Jangan kemakan sama brand. Biarlah nggak terkenal bajunya, nama pakaiannya, yang penting enak dipakai. Ya, orang yang gila-gila merek itu, ya begitulah ntar. Maka orang-orang yang gaya hidupnya cari merek, dia akan banyak terjebak dengan istilah-istilah tadi. Baik. Jadi gimana caranya biar ma'rifatur Rabb, man rabbukanya bisa dijawab? Belajar sifat dan nama Allah. Kalau udah belajar diapain? Setelah dipelajari masuk ke pikiran otak, tanamlah dia dalam kolom. Ditanam dengan cara belajar ke ahli zikir, bimbingan zikir masuk ke kolom. Dulu waktu kita masih kecil, kita disuapin nggak makan sama ibu kita? Disuapin makanan zahir. Makanan kolbu itu nama Allah. Harus disuapin lewat dua hal, ta'lim dan talqin dua. Ta'lim dan kasih minum tuh Pak. Ya. Kalau ada, gitu ada. Ya. Gimana cara menanam nama Allah di kolbu? Satu ta'lim, yang kedua talqin. Ini ta'lim aja belum, kapan talqinnya? Ya? Tapi ada juga di luar sana, talqin udah, ta'lim belum. Jadi dia zikir, dia nggak ada rasa zikirnya karena talqin apa sih? Nggak ada rasa deh. Karena dia nggak kenal siapa nama yang disebut, yang sedang ditanam di kolbunya, dia nggak tahu. Ternyata kolbu ini ibarat tanah. Biji tumbuhannya adalah asma Allah. Kalau kita membaca nama Allah di kolbu, dia akan tumbuh. Jadi kalau tadi zikir itu diterusin pagi sore, itu tumbuh dia Pak. Kalau dimulai dari kolbu. Kalau dimulainya cuma dari hafalan, nggak tumbuh. Maka carilah guru, carilah syekh, carilah mursyid, carilah ahlinya yang bisa mentaklimkan al-asmaul husna dan mentalkinkan. Kadang ada yang ahli talqin, tidak ahli ta'lim. Ada yang ahli ta'lim, tidak ahli talqin. Beruntunglah kalau ketemu guru yang bisa dua-duanya. Dia bisa ta'lim al-asmaul husna dan dia bisa talqin. Talqin itu menyuapkan nama Allah masuk ke dalam qalbu. Ya, karena tidak semua orang mampu menyuapkan. Tapi sebenarnya kalau sudah belajar ta'lim asmaul husna, ada getaran saat belajar asmaul husna, dia sudah masuk sebenarnya. Ya, sudah masuk. Sudah terjawab ya? Gimana ma'rifatur Rabb? Jadi ma'rifatur Rabb dengan belajar asmaul husna, sifat Allah, lalu ditalqinkan dengan zikir. Di kolbu ini, tanaman-tanamannya, kebun-kebunnya itu sama dengan kebun surga. Kita tanam nama Allah di sini, dia menjadi cahaya di sini, di surga menjadi pohon. Pohon ini yang ada, pasti dipupuk, benar nggak? Habis ditanam ya disiram, itulah namanya wirid. Jadi wiridan itu adalah nyiramin biji tadi, ngasih pupuknya. Kalau ada kotoran, ada rumput, kita potong-potongin, kita cabut-cabutin. Ya. Siapa yang kemudian melakukan itu? Kalau kita nggak tahu tekniknya, maka kita perlu cari ahlinya. Bisa nggak pohon itu ditanam sendiri? Orang yang punya tanah ini nanam sendiri atau minta ke ahlinya? Minta ke ahlinya. Apalagi urusan menanam nama Allah di kolbu. Ya.
Cari ilmu itu ya. Mumpung masih ada nyawa, masih ada badan, masih ada ruh di badan ini. Nagih nih, nantilah masanya. Kalau sama saya ada syarat, harus zikir dulu ya Hayyu Qayyum minimal sebulan atau 40 hari. Ba'da sholat 40 kali atau minimal sehari 200 minimal. Kalau bisa sehari 1000 2000. Karena itu menggemburkan tanah. Ini saya mau tanya kepada orang yang merawat tanah, tumbuhan. Sebelum kita nanam, kita gemburin dulu nggak tanahnya? Ya, digemburin dulu ya, benar. Benar, apa benar? Iya, digemburin dulu ya. Tuh, garpunya namanya Hayyu Qayyum. Jadi baca Hayyu Qayyum itu udah sama kayak gitu. Ya Hayyu, dibalik dia kan Qayyum. Jadi wahai yang maha menghidupkanku, hidupku bersumber dari. Wahai Qayyum yang maha menjamin mengurusi semua hidupku, aku serahkan jaminan hidupku kepadamu. Itu makna Qayyum. Dibaca minimal berapa? 40 pada sholat. Sebentar itu cuma 40 detik palingnya, 80 lah. 80 berarti cuma 1 menit lebih dikit. Ya kalau mau ditambah-tambah lah, 5 menit lah. Mulai pejam mata kalau zikir. Kalau zikir itu mata jangan kemana-mana. Jadi keong. Kalau zikir itu disuapin kita, suapin diri kita, gemburin. Mau ngamalin? Kalau ya, next kita bantu memasukkan biji nama Allah ke dalam kalbu. Kita cuma bantu doang. Mau buka, mau gemburin. Jadi saya nyebarin doang, Pak, gitu. Kita benamin dikit, makanya dipejamkan mata, direndahkan hati. Itu biji kalau nggak ditancap ke dalam, bisa tumbuh nggak? Bisa. Cuma subur nggak? Kuat nggak akarnya? Ya. Jadi kalau zikir cuma diobrol kayak orang, nanam zikir itu cuma lewat tebar-tebaran. Akhirnya zikirnya ada tepi jalan. Coba pohon di tepi jalan, pohon di sini beda kualitasnya. Beda, karena ini ada yang rawat. Dulu dipencet dulu. Nah, itulah namanya murid itu. Dia harus menghabiskan egonya dulu. Habiskan dulu pinternya, malesnya, dihabiskan. Dipencet sama gurunya. Jangan tersinggung, harus senang dia. Itu anggap kayak lagi dipijit sama guru kita. Masuklah nama itu ke dalam. Jadi jangan pengen pamer dulu, tunjukkan dulu amalan kita sebelum sir amalannya ada di kolbu. Kalau sirnya sudah di kolbu, mau jahar, mau sir sama. Mau dikeraskan, mau dilembutkan sama. Mau lagi ada orang, lagi nggak ada orang, nikmat zikirnya sama. Ya. Begitu ya. Mau beramal ya. Seandainya wafat sebelum nanti, insya Allah sudah dihitung dapat talqin. Ya. Seandainya, semoga umurnya dipanjangkan Allah. Ya. Kalau enggak nanti ketemu di alam mimpinya. Tahu-tahu masuk mimpi udah ditalqin gitu. Pas tidur. Kalau enggak nanti pas sudah masuk kubur. Ya. Banyak Pak yang sudah yang enggak bisa ketemu kita mimpi ditalqin. Itu ruhnya datang. Ya kita talqin sudah. Sama itu hukumnya. Cuma tentu tidak lebih kuat daripada orang yang kalau datang langsung fisiknya. Ya. Bagi saya talqin itu spesial. Maka saya tidak mau talqin itu bijinya cuma ditaruh di atas. Karena tanahnya keras. Harus dilembutkan dulu. Ya. Dilembutkan, digemburkan dulu. Tapi ada beberapa orang yang langsung. Karena memang kolbunya sudah gembur. Ya Hayyu Qayyum itu cuma cara. Ada cara yang lain. Ada cara-cara yang lain. Ya. Itu tergantung sirnya nanti. Sirnya nanti ngomong. Ini udah gembur nih kolbunya. Talqin. Itu talqin langsung. Karena kolbu kenal.
Sebenarnya fisik sama fisik kenal. Kolbunya ngomong, nih kolbu anu udah siap, kolbu anu belum. Tapi lebih banyak yang siap apa enggak? Apa-apa, nanti dia ke bawah. Karena kolbu ini jamnya bukan jam sini. Dia bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Dia senang, dia terima. Dalam sekejap bisa menjadi gembur. Dia enggak senang. Dia enggak connect. Walaupun 40 hari, tetap tidak ada efek sama sekali. Ya. Itu ya, amalkan itu. Ya, yang terakhir. Cari relasi orang-orang soleh, orang ahli ma'rifat. Bukan soleh doang, ahli yang kenal Allah. Biar kita punya hubungan spesial dengan orang yang kenal Allah, kita ngapain sama dia? Kalau kita punya kelebihan, kita bantu dia. Kalau kita dekat, kita sapa dia. Kita nggak punya apa-apa, kita khidmah kepadanya, kita datang kepadanya, kita ikuti taklimnya. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya cuma bisa ikut taklim. Pak Kiai udah senang banget. Udah senang beliau-beliau itu. Kita nggak punya sesuatu nih, materi bisa membahagiakan tubuh materinya, nggak apa-apa. Maka Abu Bakar itu, karena Nabi masih hidup, beliau ingin membahagiakan Nabi dengan semua hartanya. Ada yang kuat, Pak? Abu Bakar membahagiakan Rasulullah dengan cara memberikan semua hartanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak ada yang kuat ya. Di sini kalau ada bapak nih bantu kiai, bantu ustadz, istrinya marah. Mas, besok kita makan apa? Loh, emang makan itu urusannya berkurang kalau kita ngasih. Ini kita kasih tahu kepada para istri ya. Tapi istri-istri yang di depan nih baik-baik. Soleha insya Allah ya, ibu-ibu ya. Istri bahasa Sundanya artinya perempuan ya. Benar. Ya, saya pernah ngeliat ada musola istri. Gitu. Musola perempuan kan artinya? Ya. Musola perempuan depan yang ngerti. Bahkan saya kaget beberapa perempuan, beberapa istri-istri itu pasangan ngelarang suaminya ngasih ibunya. Nauzubillah min dzalik. Padahal dia ketemu gede. Ya. Yang gedein laki dia siapa? Ibunya. Seharusnya dia bilang, Mas, Kang, jangan lupa kirim untuk ibu kita. Ini istrimu juga bakal jadi ibu. Semoga anak kita nanti ingat juga membantu kita. Baik zahir atau batinnya, doa ataupun apapun. Itu kalau ini jangan merasa berkurang. Ini rahasia. Semakin seorang suami memberikan atau menyerahkan apapun yang dia dapat untuk ibunya, maka si istri dapat keberkahan berlipat ganda. Ya, pasti itu berlipat ganda. Cepat atau lambat. Jika dia miskin, dia waktu cepat Allah akan kaya. Ya. Cuma kan orang nggak yakin, nggak sabar, susah-susah dikit. Ngeluarin duit sedikit tuh kayaknya susah. Bener ya? Kayak merasa langsung jadi miskin ya. Itu setan tuh. Asyaiton ya'idukumul faqr. Ya, gitu ya Pak isi ayatnya. Setan itu menjanji-janjikan, mewas-waskan kepada kalian kefakiran. Nah kalau kebetulan dapat istri begitu, kasih tahu deh, Neng, ibumu. Aku bisa seperti ini karena ibuku lebih dulu merawatku. Ya. Aku ketemu gede kepadamu. Nah, kita harus benar-benar kasih pengertian. Pelan-pelan juga jangan bilang, kamu nih perempuan tidak soleha. Jangan begitu. Laknat Allah. Enggak gitu juga. Ya. Biasa itu perubahan-perubahan begitu. Kecemburuan. Jadi Ustadz Halim ini kalau menikah itu yang cemburu dua perempuan. Ibunya sama istrinya. Ya. Cemburu. Jadi si ibu itu cemburu anaknya diambil. Bukan cemburu ibu yang satu lagi. Itu modus aja nih. Biasanya aneh yang modus, sekarang yang modus. Dia emang ustadznya begitu ya.
Selamat, antum sah jadi ustaz. Udah ya, cukup. Barangkali itu oleh-oleh pagi ini. Carilah ilmu apa tadi yang pertama? Yang pertama dulu, bersihkan dulu. Jadi gelas nih kalau kotor, airnya bersih. Saya mau minum nggak? Bapak nih, gelasnya kotor, airnya bersih. Mau minum nggak? Bersihin dulu, ya. Ini kayak gelas Pak di dalam, bersihin dulu. Masuk nama Allah baru dia bisa minum. Ya, itulah rahasia taubat setelah baca Hayyul Qayyum. Kenapa baca Hayyul Qayyum tidak nikmat? Karena taubatnya tidak ada. Jadi kepada yang sudah ngamalan ya Hayyu ya Qayyum, tapi kok nggak nikmat-nikmat, berarti taubatnya belum. Semoga nanti ada masa kita berkumpul bersama-sama di mana ya, kita buat talqin berjamaah. Al-Masuk siap fasilitasi ya? Ya, kita buat talqin jamaah terbuka. Insya cuma kapan saya belum dapat kabarnya ya. Itu kabarnya langsung dari sirkolku. Ya, kapan nanti saya kabar-kabar. Insya Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama tadi itu, yang kedua ma'rifatul dengan cara mengenal sifat dan nama. Yang terakhir mencari relasi, bahasa lainnya orang dalam atau syafaat. Ya, semoga kita termasuk orang yang sedang mempersiapkan itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita ini. Itu apa? Oh, air. Lah, airnya baru dikirim, Bu ya. Airnya buat jamaahnya baru dikirim. Ah, ya bagian. Boleh ada? Hah? Oh gitu. Oh ya udah, kasih yang ini. Salah sangka saya. Oh sorry, anget ya. Nah, Umi nggak ngasih tahu masalahnya. Yang bener anget ya. Oke. Lempar ke sana. Baik. Boleh ada yang bertanya? Bukan. Bukan. Ada. Sebetulnya saya juga ada pertanyaan, tapi udah setengahnya udah tadi dijawab. Tapi ini ada yang bertanya begini. Buya izin bertanya, saya baru mendengar ceramah dalam pengajian yang digandengan dengan pengajian Buya. Katanya Ustadz KBS. KBS? Enggak kenal saya. Tidak ada mengaji zaman Rasul malam-malam. Tidak diajarkan dulu orang bertasawuf. Yang diajarkan oleh Rasul adalah fikih. Kata beliau, jangan membuat orang takut beragama. Memang tasawuf mengajarkan orang takut beragama. Oh. Baik, Buya baru aja udah terima kasih. Tanda tanya terus terima kasih. Ustadz KBS, keluarga berencana sejahtera. Biarin aja. Orang nggak ngerti, sok mengerti. Ya. Apa dia baca Sahih Bukhari Muslim semua? Dia baru baca riwayat bahwa Nabi itu kariha, ya, an-naum qabla al-isya was-samar ba'daha. Nabi itu nggak senang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Itu ngobrol, bukan ngaji. Beda ya? Ngangkring itu Nabi nggak suka kalau ba'da isya. Karena isya Nabi jam berapa tahu nggak? Harus ngerti asbabul wurud hadis. Mau pakai hadis Bukhari tapi nggak dapat sanadnya, itu akibatnya. Ngaku-ngaku manhaj sunnah, ya sanad manhajnya nggak ada.
Oke, dapat sanad ijazah kitabnya, ijazah pemahamannya dapat. Nabi itu kalau isya hampir jarang isyanya di awal waktu. Baca hadis semua. Gak usah jauh-jauh kalau nggak khatam Sahih Bukhari, Bulughul Maram. Ya. Nabi itu kalau melihat orang banyak, badar menyegerakan sholat isya. Tapi menyegerakannya jam berapa? Nggak ada. Nabi itu sholat isya berjamaah di masjid lebih awal waktu itu nggak ada, jarang. Kecuali orang lagi rame. Sesekali aja. Yang paling banyak Rasulullah itu mentakhir sholat isya. Jadi ini tolong diluruskan nih orang-orang awam dan ustadz awam. Ustadz kok awam. Ya. Afdalus sholat fi awwali waqtiha kan gitu. Enggak begitu pemahamannya. Afdalus sholat ala waqtiha. Bukan fi awwali waqtiha. Afdalus sholat bukan fi awwali waqtiha. Tapi ala waqtiha. Ada hadis riwayat fi awal kita, tapi harus diterjemahkan dengan riwayat yang kedua. Kenapa? Karena Nabi sholatnya fleksibel. Ya. Satu kali Jibril datang nunjukin waktu sholat. Di hari pertama Jibril datang di awal waktu, di hari kedua datang di akhir waktu. Boleh. Yang penting jamaah. Yang penting apa? Jamaah. Makanya nih kalau misalnya tim Al-Ma'sum, karyawan Al-Ma'sum, lagi rapat. Masuk zuhur. Gak apa-apa. Sampai masuk jam 1. Yang ngerti hukum loh ya, yang ngerti fikih. Fikihnya bersanad Ahlussunnah. Gak cuma qira'ah Islam yang kuat, tapi gak ngerti fikihnya. Akhirnya lah kan orang yang ngerti fikih. Terusin aja sampai jam 1. Tapi buat kesepakatan. Tanyakan kepada peserta. Pada peserta, ini waktu zuhur sudah masuk. Tapi kita nanggung. Gimana kalau kita undur sampai jam 1, tapi kita sholat berjamaah langsung. Harus dibuat MOU dulu, kalau nggak sholat dulu. Kan yang penting jamaahnya. Gitu. Maka Nabi sholat, kalau lihat orang udah rame, baru Nabi keluar dari rumahnya. Kalau Nabi ngeliat dikit, Nabi nggak keluar. Jadi Nabi itu komat nggak berdasarkan itu tuh jam mana? Ada jam nggak? Kita diatur jam-jam beginian. Ini buatan siapa? Iya. Tapi kan bagi saya, aduh kita mau diatur main gini-ginian, diatur sama robot. Absensi pakai fingerprint. Aduh, kapan jadi manusia bebas? Diatur sama robot. Emang kita nggak bisa disiplin tanpa ini? Seharusnya bisa kan disiplin tanpa jam-jam digital ini? Ada nggak jam digital di kolom begitu? Yang lebih canggih. Jamnya itu adalah satu nafas naik, satu nafas turun. Udah masih jauh kita. Jadi Nabi, kenapa nggak suka ngobrol ba'da isya? Karena isyanya agak tengah malam. Paham? KBS, benar KBS namanya. Saya nggak tahu KBS itu siapa. Keluarga berencana. Ya, main komentar-komentar aja ya. Dan juga pengikutnya. Kalau antum nggak percaya baca Bulughul Maram aja deh, nggak usah baca Sahih Bukhari kalau ribet. Lihat mawaqitus shalah. Bab tentang waktu-waktu sholat. Ya. Jangan-jangan ngajarin Bulughul Maram nggak punya sanadnya. Baik sanad pemikirannya, pemahamannya, begitu juga sanad ijazahnya. Dua-duanya perlu itu. Ini sekarang banyak ilmu tuh loncat-loncat. Yang penting tamatan mana gitu ya. Bagi saya nggak penting tamatan mana, yang penting gurunya siapa. Gurunya siapa yang penting. Sekarang tahu nggak pusat ilmu hadis di mana? Bukan di Saudi. Pusat ilmu hadis di India, Pakistan. Nizamuddin, Duwaiban, apalagi itu banyak sekali itu Haidar Abad. Guru saya orang Haidar Abad. Khaja Muhammad Syarif. Yang pertama kali ngijazahin saya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain kitab hadis itu. Ternyata sanadnya ke Syekh Yasin. Orang India ngambil ke Syekh Yasin. Syekh Yasin orang mana? Al-Fadani.
Orang kampung saya, Pak, saya baru ngerti setelah ngaji kepada orang luar. Kan PA juga kita nih, Pak, ya. Saya malu, ya Allah, ini apa yang salah pada kami? Makanya saya kejarlah ketinggalan itu. Mulai dari 2004, 2005, 2006 saya mengejar ketinggalan itu. 2006 mulai itu kencang sekali. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih belajar. Kita masih santri kok ya. Masih ngaji saya ini. Saya bukan ustadz semata-mata ya, tapi saya juga seorang santri. Itu penjelasan hadisnya. Dia kan pakai hadis itu untuk membatalkan kajian. Kebetulan kan Al-Badar kajiannya jam 12. Ya. Gak ada tuh di masa Rasul. Hati-hati. Menolak sesuatu yang kita tidak mengerti. Padahal ada. Itu bagian dari berbohong atas nama Rasulullah. Yang berbohong sengaja masuk neraka. Hadisnya jelas, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong sengaja atas namaku, siap-siap tempat tinggal di neraka. Cuma saya husnuzon juga ya. Mungkin dia tidak paham aja, bukan sengaja bohong ya. Atau takut nanti jamaahnya ikut kita. Lah kenapa kamu takut kalau jamaah ikut ustaz lain? Bersyukur dong, tugas kita dah berkurang. Ya. Apalagi yang pertama itu, terus apa tadi? Terjawab sudah semua. Tasawuf bikin takut. Antum udah belajar tasawuf sama aneh belum lewat online? Bikin takut atau bikin senang? Bikin takut atau bikin kecanduan belajar? Bikin nyaman, coba ngomong Ustaz. Bikin apa? Yang keras dong Ustaz pakai mic. Bikin nyaman. Apa? Belajar tasawuf? Iya. Bikin takut atau bikin nyaman? Bikin nyaman, bikin tenang. Yang bikin takut itu mereka. Bikin bid'ah, ya kan? Bikin neraka. Kita beda sama mereka, langsung bilang, kamu hati-hati. Saya bersaksi di hadapan Allah nanti kamu akan disiksa Allah. Kamu akan dihisab. Saya berkali-kali Pak diancam begitu. Dia nggak tahu kalau kita punya orang dalam. Ya itu canda-candanya begitu lebih kurang. Ancam-ancam, ajaran ngancam itu mereka. Ya. Mereka nggak punya tasawuf, tapi minjem, nyuri istilah kita namanya tazkiyatun nufus. Itu kan istilah di kitab tasawuf. Cuma karena malu sudah menyalahkan tasawuf, pakai aja satu bab di situ. Kira-kira orang gengsi lah pakai tasawuf. Dan berhasil kan? Ini teman-teman Ustaz Halim berapa banyak Ustaz yang nggak berani nyebut istilah tasawuf, benar Ustaz? Banyak. Saya ngajar kemana-mana, itu dipesenin dulu ya, sebelum 5 tahun inilah. Selalu dipesenin sama satu masjid. Ustaz, tolong jangan sebut-sebut tasawuf. Kenapa? Di sini jamaahnya anti tasawuf. Oh tenang. Itu yang ceritakan nggak bisa menceritakan versi pro-nya. Nanti saya ceritain versi pro-nya. Ternyata jamaahnya pro Buya Hamka. Saya tanya, apa nih? Pernah ketemu Buya Hamka? Pernah. Suka buku Buya Hamka? Betul. Bapak sudah baca belum buku tasawuf modern? Oh iya saya punya. Kalau Buya Hamka favorit kita, idola kita bertasawuf, dan gak malu menulis kitab tasawuf, kenapa kita perlu malu bertasawuf? Langsung setelah itu bulan besok ada mata kajian, mata kuliah kajian, khusus tasawuf, dan itu 2 kali malah sebulan. Beda ustaz. Itu masalah kita mau menjelaskan ke umat yang mana. Ya. Setahu saya, sejauh ini saya belajar tasawuf. Saya pasti belajar tasawuf ya. Itu justru tasawuf itulah yang membuat rasa takut itu dirubah menjadi rasa damai. Rasa harap yang tinggi. Khauf dan roja, rasa takut menjadi energi. Jadi gak benar, berarti dia gak ngerti tasawuf. Ya, dia gak ngerti tasawuf. Ustaz keluarga berencana tadi ya. Ustaz KB itu. Aneh gak tahu Ustaz apa sih maksudnya. Terus apa lagi? Udah. Ya nggak tahu ini kok nulisnya KBN.
Atau ya nggak usah lah. Pokoknya kita jelaskan apa yang menjadi permasalahannya dan sudah selesai ya. Beres. Yang dari sini ada? Oh ya, betul Pak. Izin Bu ya, satu pertanyaan saja. Ini mungkin berawal dari pengalaman saja. Kalau kita misalkan ada sangkut paut dengan orang, Bu ya, dan kita belajar untuk mengikhlaskan, tapi hati kita masih berharap, nanti di akhirat saya ambil apa amal kebaikannya, itu kira-kira gimana Bu ya? Izin, terima kasih. Itu ya. Jadi ini pertanyaannya bagus nih, karena ini banyak yang ngalamin nih ya. Kita nih lagi Pak kesel sama orang, kita ikhlaskan. Tapi berharap, awas lo, ntar kebaikan lo gua ambil. Saya kasih tahu Pak ya, kita nggak akan sempat minta ke orang. Kita udah ketemu nih ya, belum tentu kita nanti ketemu di sana, terus kita berani nyapa. Enggak, semua orang sibuk visa nih, dengan semua kesibukannya. Saya kalau ketemu Ustaz Halim ini contoh, semoga nggak kejadian Ustaz, ini contoh aja. Maka saya akan lari, takut nanti Ustaz Halim nyusahin saya atau minta saya nanggung atau dulu pernah merasa disinggung. Kamu dulu nyinggung saya. Ketemu, langsung ya Allah ini dulu orang yang dulu mukul saya. Gitu. Kecuali wali-wali Allah. Kecuali nabi-nabi. Jadi yang bisa ngurusin orang nanti itu cuma dua golongan aja. Nabi wali, nabi rasul atau wali. Ya, ini nanti itu semua orang umat manusia yang beriman masuk surga. Nabi mawali masih ngurusin mana murid saya, mana pengikut saya, mana umat saya. Nabi Muhammad udah buka nih. Itu nyariin antum semua itu. Nyariin kita semua. Nabi gak mau menikmati surga kalau Nabi belum memasukkan umatnya masuk surga. Tapi kalau gak punya koneksi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, gimana caranya? Gak punya sholawat. Maka untuk membangun koneksi dengan Nabi itu dua. Satu, bersanad, berilmu. Berguru kepada orang yang ilmunya nyambung kepada Nabi. Yang kedua, banyak-banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari Jumat nih. Ini hari sholawat langsung dijawab. Langsung dijawab. Banyak-banyak sholawat hari ini. Karena hari kiamat terjadi hari Jumat. Orang yang banyak sholawat hari Jumat itu nanti ditandai mana Nabi. No. Itu gimana caranya Nabi? Kan Nabi satu. Enggak. Nabi Muhammad emang satu. Tapi cahayanya kan meliputi alam semesta. Alam ini ada karena beliau. Nabi Muhammad itu bisa terlihat di banyak tempat, dianya satu. Dia cuma satu aja mengambil, gitu selesai. Ya. Tapi orang merasa mereka didatangin oleh Nabi satu persatu, padahal Nabi cuma begitu aja. Karena beliau sumber cahaya alam semesta. Ditandain mana? Maka pasang di badan ini penandaan, pencirian simahum fi wujuhim min athari sujud, tanda-tanda sujud, tanda-tanda sholawat, tanda-tanda sedekah, tanda-tanda silaturahim, yang paling berat tanda-tanda di kolbu, pernah memaafkan orang lain dan tidak berharap lagi mengambil sesuatu darinya. Ya, udah nggak usah, nanti Allah yang ganti. Yang diganti Allah lebih bagus daripada yang diganti sama dia. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Buya minum dulu. Enggak Bapak Ibu, minum dulu. Nah, kalau yang saum ya nggak apa-apa. Kita tidak tersinggung. Kalau ada yang lagi saum, apalagi yang qadha, ya nggak apa-apa ya. Kemudian
Oh, ya ini yang tadi Buya nanya udah kejauh semua belum? Oh belum, katanya ini satu lagi. Lebih penting tasawuf daripada fikih. Saya kira, oh boleh mungkin. Baik. Lebih penting tasawuf dari kitab fikih. Kata Ustadz itu Lebih penting fikih. lebih penting fikih. Ini itu bukan masalah penting nggak penting. Ini masalah mengerti definisi ilmunya atau tidak. Nah, coba dengerin ya. Yang pakar ilmu fikih itu Imam Ghazali. Yang pakar tasawuf itu Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin? Kitab yang mereka benci karena mereka nggak ngerti isinya. Terhijab oleh ada beberapa hadis yang mereka pemahaman hadisnya nggak lebih banyak dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hafal ribuan hadis. Sunan Abu Daud dia hafal. Ajza ibn Abi Dunya dia hafal. Ya. Bahkan Sahih Bukhari itu banyak beliau hafal. Beliau wafat Sahih Bukhari di dadanya. Cuma beliau bukan pakar meneliti hadis sahih dan tidak sahih. Tapi kalau antum buka Ihya Ulumuddin, pembukaan ayat, hadis, kalam ulama penjelasan beliau. Selalu begitu. Ya. Hadisnya macam-macam, ada yang sahih, hasan, dhaif, sahih, hasan, dhaif. Kita udah kumpulin yang tidak ada sumbernya. Sekarang nggak nyampe 50. Kalau dulu Imam Subki bilang ada 300-an yang sumbernya nggak ada. Pas kita teliti lagi kan ilmu berkembang. Sumber-sumber kitab lebih banyak ditemukan. Nggak nyampe, bahkan mungkin 20-30 hadis doang yang belum kita temukan sumbernya. Dari 5.000-an hadis. Ya. 5.000-an hadis, ada beberapa riwayat yang berulang-ulang. Kalau cuma 20 berapa persennya? Itu Imam Bukhari hafal langsung, jadi beliau langsung tulis. Jadi beliau ini seandainya kata Imam Zahabi, seandainya Imam Ghazali ini belajar hadis, maka dia akan melewati kami. Jadi seandainya Imam Ghazali mudahnya mempelajari apa yang kami pelajari, ilmu riwayat, ilmu sanad, ilmu takhrij, ilmu ilal, ilmu jarh wa ta'dil, kami kalah semua sama Imam Ghazali. Tapi tugas Imam Ghazali nggak di situ. Tugasnya adalah ilmu fikih, akidah dan tasawuf. Apa kata beliau? Belajar fikih, fikih rukun, perukunan adalah untuk mengetahui ibadah kita sah atau batal. Sah atau batal. Kalau belajar tasawuf agar mengetahui ibadah kita makbul atau mardud. Lebih tinggi mana ilmunya? Makbul artinya apa makbul? Diterima, mardud artinya ditolak. Lebih tinggi mana ilmu diterima atau tidak diterima? Atau ilmu cuma sah batal? Lebih tinggi ilmu mengenai ibadah kita diterima atau tidak. Cuma bisa nggak diterima sholat kalau nggak belajar fikih? Nggak juga. Maka syarat bertasawuf itu belajar fikih. Belajar fikih itu gampang. Hafalan semua rukun 13 sholat udah selesai. Kalau udah belajar sholat rukun 13, sekarang yang dipelajari sir sholatnya. Benerin dulu syariat ente, nanti aja belajar tasawuf. Kan udah belajar dari dulu, ya kan? Kan udah belajar dari kan orang-orang untuk ngejek tasawuf kan gitu. Benerin dulu syariat ente. Itu cara dia untuk membantah orang belajar tasawuf. Pertanyaannya, bukankah dari dulu sudah belajar sholat rukun 13, ada yang bilang 17. Emang rukunnya mau nambah? Mau ditambahin lagi rukunnya? Kalau mau nambah boleh, silakan. Ahli bid'ah. Lebih tinggi mana Pak? Ilmu mengenai sah batal atau ilmu mengenai diterima atau tidak? Sah batal dapat pahala kalau sah. Ya, tidak dapat pahala kalau batal. Kalau diterima dan tidak, wah ini lebih canggih. Lebih canggih. Ada amalan, mungkin zahirnya batil. Tapi dia diterima tuh gimana?
Kalau sudah kenal, ya. Kalau sudah kenal, dia kenal kita, kita kenal dia. Kita salah, dimaafin sama dia. Tapi kalau kita nggak kenal, bener aja ditanya-tanya dulu. Benar nggak? Anak kita nih salah, kita suruh masuk rumah. Ada orang udah, assalamualaikum, assalamualaikum, belum tentu kita suruh masuk. Anak kita nggak perlu masuk pakai assalamualaikum. Ya benar. Paham ilustrasinya? Ada orang masuk rumah, sebelum masuk rumah dia assalamualaikum, assalamualaikum, sopan. Kita lihatin dulu dia, kenal nggak gua nih? Kalau nggak kenal, tanya dulu siapa, mau cari siapa? Sama kayak gitu. Sholat, sama. Sholat kan lagi datang ke Allah. Kalau udah kenal gimana? Nggak pakai assalamualaikum, nyelonong masuk. Anak gua udah masuk aja. Gitu nggak? Kira-kira begitu. Kalau kekasih Allah, sholatnya walaupun tidak sempurna, Allah sempurnakan. Tapi kalau orang sok kenal Allah, ya, sok bener, sok kenal, ditanya balik mau, emang situ kenal aku dari mana? Nggak kenal gitu. Tahu ya, kenal enggak. Sampai nanti kelompok-kelompok tadi akan coba mencari kesalahan. Ya, kita jawab. Nanti dicari lagi, kita jawab. Begitu aja ya. Sampai nanti. Jadi ini pertanyaannya tidak akan menyelesaikan masalah. Cuma masalah yang nanya aja selesai. Nanti yang ustadznya nggak berubah. Kan dia emang lagunya. Menu pengajian dia itu nyalahnya tasawuf. Kalau dia nggak punya menu itu nggak rame juga pengajian dia. Baik. Iya, iya, iya. Jadi fikih itu penting pada levelnya. Tasawuf penting pada levelnya berarti. Sehingga tidak benar juga orang bertasawuf ninggalin fikih. Demikian juga orang yang senantiasa memperhatikan hanya fikih saja, syariatnya saja, tapi dia tidak memikirkan, ini sholat saya diterima apa enggak ini. Dia hanya berpikir sah tidak, jadi tidak, udah begitu ya. Kalau orang jualan mah orang bikin produk, dia bikin produk aja yang bagus gitu. Dia nggak mikir produknya laku nggak? Gitu mungkin ya. Oh, oke. Okay. Iya, karena mau ijazah. Itu ya. Ya nggak apa-apa. Itu bukan korupsi gratifikasi. Sewaktu kami bertanya, oh ini ada jamaah yang sudah biasa ikut kajian Buya, yang dulu pernah dijawab ketika bertanya, siapakah yang ditanya di dalam kubur itu? Buya menjawab ruh nafsiyah. Apakah ruh nafsiyah itu? Waduh berat ini. Ya, keep dulu ya. Berat ya, untuk mungkin karena kebanyakan jamaah mungkin yang hadir sekarang, mohon maaf ini Ummu Hafiz. Nanti satu waktu di kajian khusus mengenai ruh atau hakikat Nur Muhammadiyah, ya ada kajian itu ya. Nanti itu mungkin bisa. Satu lagi juga tentang teori penciptaan alam dari Nur Muhammad. Ini juga mungkin bisa ditanyakan pada kajian tentang Nur Muhammadiyah. Ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, skip dulu. Baik, yang di Zoom saya kira itu saja. Mohon maaf untuk yang agak berat-berat nanti pada ini kajian khusus Buya ya. Saya melihat dulu dari YouTube. Mataram hadir Malaysia. Oke, terima kasih. Terus yang pertanyaannya mana ya? Penang. Oh ini kalau di YouTube biasanya itu aja ya, daftar hadir. Penang Malaysia ya. Oh ya disapa aja ya, saya sudah hadir. Mana ini? Tadi Mataram hadir. Ini yang nyebutin ininya aja, nyebutin daerahnya. Kemudian dari Penang Malaysia,
menjadi batang lalu ini ibarat menanam pokok ya, yang bahasa pokok-pokok dari Malaysia ini. Menanam pokok di kolbu menjadi akar yang cabang lalu yang rimbun kalau kita ya. Kemudian rimbun menjadi batang lalu tumbuh ranting dan daunnya dan bunga jika subur akan keluar buah untuk memberi kemanisan pada lain untuk merasa. Aduh bahasanya repot. Ya memberikan ini ya kenikmatan untuk dinikmati oleh manusia begitu. Lalu dibekali bibit iman di kolbunya, iya betul tadi ini. Ini mah nggak ada pertanyaan ya. Kemudian alhamdulillah Buya Raziz selalu diberi kesehatan, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hatur nuhun sarapannya nikmat. Aduh ya Allah, nonjok banget yang tadi nih, yang di awal. Yang di awal itu yang tadi harus dibersihkan dulu gelasnya. Ya Allah, luar biasa ya. Terus ya Hayyu yang Maha Hidup kekal abadi, tiada awal dan tiada akhir, maka Allah itu kekal abadi, tiada awal dan tidak ada yang menciptakannya. Ya Qayyum yang berdiri sendiri. Tadi saya sekilas ada yang bertanya. Bentar ya Bu ya. Pasaman hadir. Nah ini ketika tadi ditanya tentang bagaimana belajar tasawuf, ada yang jawab bikin nyaman. Belajar talqin seperti sewaktu saya ikut ISQ di Menara 165 yang lokasi di TB Simatupang. Belajar mengenal nama-nama Allah yang diresapi dengan hati. Lalu kemudian, boleh kalau itu nanti Bu ya akan tanggapi. Lalu ya, udah panjang ya mana ya? Nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan ya Umi ya? Hah? Oh ya di belakang. Oh iya iya. Ada Pak Cepi, ada Pak Burhan. Oh ada juga dari Islam Sempurna. Jadi kenapa masih ada hal baru? Itu bukan ini. Pertanyaan Bu ya yang dirahmati Allah, apa benar mengamalkan sholawat boleh tanpa mursyid? Itu yang dari Pak Burhan, dari Pak Cepi Kurniawan. Mohon penjelasan atas sumber kebenaran dan kebatilan. Apakah sumbernya sama atau berbeda? Yang mana dulu? Boleh. Yang tadi ketinggalan, yang bilang Islam sudah sempurna, nggak boleh ada tambahan. Oh boleh. Ya. Siap. Islam sempurna, Islamnya Rasulullah, Islamnya ente belum. Ya. Islamnya Rasulullah itu sudah ada di dalamnya semua ilmu yang kita pecah-pecah sekarang, ilmu fikih. Nabi perlu belajar fikih nggak? Ada nggak Nabi ngajarin fikih? Nggak ada. Ilmu fikih muncul belakangan, tapi pemahaman tentang itu sudah ada di zaman Nabi. Ilmu fikihnya muncul belakangan. Kalau ilmu fikih baru gimana? Gak boleh dong belajar ilmu fikih. Iman sudah ada di zaman Nabi, tapi ilmu mengenai iman ada setelah Nabi. Fikih, ada ilmu fikih. Beda ilmu ya? Ilmu fikih baru muncul, imam yang 4. Tapi kan ente bilang ikut imam gak boleh, itu masalahnya. Ya. Duluan imam yang 4 atau Imam Bukhari? Ya, dia bilang ikut Nabi aja. Tidak tanya ikut Nabi lagi gimana caranya? Baca Sahih Bukhari. Lah Sahih Bukhari itu murid dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Mazhab. Imam Ahmad bin Hambal murid dari Imam Syafi'i. Kalau di zaman Rasulullah ada nggak Sahih Bukhari? Terus baru dong.
Kan al-yawma akmaltu lakum, agama sudah disempurnakan, nggak perlu dong Sahih Bukhari. Logikanya yang benar. Afala ta'qilun, pakai akal yang benar. Jangan cuma pakai logika sempurna. Ya, ini bikin gregetan Ustaz Halim, tapi dia nggak berani ngomong, dilewat ya tadi kan. Saya yang gregetan jadi Ustaz. Benar juga, untung namanya Halim. Halim itu kan kembaran nama sabar. Terima kasih. Dia senyum, jangan-jangan gampang marah nih ke mahasiswa atau ke siswa santri ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Gampang senyum ya. Jadi ada orang mengira Nabi itu nggak bertasawuf. Ya kan Nabi juga nggak berfikih. Ya kan? Emang Nabi ikut Imam Bukhari? Nabi ikut Imam Syafi'i nggak? Ikut Imam Ahmad bin Hanbal nggak? Ikut Ibnu Taimiyah nggak? Ikut Muhammad bin Wahab nggak? Ikut bin Baz nggak? Ikut Albani nggak? Lah baru semua itu. Kalau masalah baru nggak boleh, waduh, banyak yang harus kita buang ya. Jadi sebelum nanya, sebelum nulis tulisan, mikir-mikir dulu ya. Mikir-mikir dulu, kalam kita ini benar apa enggak. Hisab-hisab dulu. Jangan asal bunyi aja. Semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada para imam. Ya. Sama imam aja deh malunya. Terus tadi sholawat, boleh nggak tanpa mursyid? Lah perintah sholawat kan langsung dari Allah. Mursyidnya langsung Allah. Tadi ada rahasia sholawat tadi dibacakan ayatnya oleh Ustadz Yana. Ya. Allah itu kalau sholawat kepada kamu, yusolli alaikum, ya, itu agar kamu dikeluarkan dari zulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah kalau bersolawat itu jadi kita akan dipindahkan dari tidak berguru, nanti Allah akan carikan guru buat kita. Jadi orang-orang yang bersolawat belum ketemu mursyid, nanti Allah akan pertemukan berkah solawat itu dengan mursyid. Insya Allah. Ya, cukup. Kita tutup. Ya. Saya absen lagi. Kalteng hadir Buya, Ibu Dewi. Kenapa? Kalteng hadir Ibu Dewi. Terus kenal nggak? Enggak ya. Ya, ini ingin dikenal kan? Ingin dikenal, makanya menyebut. Bekasi hadir, Tegal hadir, Singapura hadir, Sukabumi hadir, tuh. Ya ingin disebut. Tegal hadir, Islam sempurna udah tadi. Kalau udah mulai dijawab, jadi terus ada pertanyaan. Penjelasan sumber satu lagi Bu ya yang tadi belum terakhir ya, satu lagi boleh. Sumber kebenaran dan kebatilan, apakah sumbernya sama atau berbeda? Sumber kebenaran dan Kebatilan. kalau kita bilang tidak, Tuhannya jadi dua. Kalau kita bilang iya, kita jadi kufur. Nah, maka pertanyaannya harus dibenerin. Ya, pertanyaannya harus sama dengan Ibnu Hazm nanya. Ibnu Hazm tuh nanya gini. Jadi saya nggak mau jawab itu ya. Ini pakai kias. Dulu kejadian pertanyaan begini pernah kejadian pada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Cerdas tapi mengharamkan mantik. Jadi pertanyaannya agak kacau. Apa kata dia? Hal yaqdirullah ayyattakhidha walada. Apakah Allah punya kudrat, punya kesanggupan untuk punya anak? Kalau kita bilang iya, musyrik. Benar nggak? Kalau kita bilang tidak, berarti kita menolak sifat kudrat, kafir. Sama begitu. Terus jawabannya apa? Sahih soal. Benerin dulu pertanyaannya ya, baru nanti kita jawab. Ya.
Sudah Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan itu nggak semua harus dijawab dengan jawaban. Pertanyaan itu dijawab juga dengan pertanyaan. Udah benar belum pertanyaannya? Saya rasa cukup Ustaz. Masya Allah. Cukup. Apa tuh? Ya nanti kita ya. Anda tutup dulu ya. Ya, silakan. Baik jamaah subuh yang diberkahi Allah. Diberkahi badannya dengan sujud di waktu dingin. Diberkahi kolbunya dapat ilmu insya Allah. Ini ilmu bukan dari saya. Tapi ilmu saya dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada hamba Allah. Semoga tempat ini diberkahi Allah. Semoga orang yang bekerja mengabdi di sini diberkahi oleh Allah. Kerja niatkan khidmah, maka perasaannya akan nyaman. Tentu orang yang punya ini memikirkan juga nasib orang yang khidmah. Yang penting kalbu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita husnul khatimah, dapat jawaban, dapat persiapan ketika nanti masuk alam kubur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami berzikir, bantu kami beribadah, bantu kami husnul khatimah. Ya Allah, lidah kami berat menyebut namamu, kalbu kami susah menyebut namamu, maka ringankan ya Allah lisan ini, lembutkan kalbu kami. Allahumma khtimna bihusnul khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Persiapkan kalbu kami sehingga dapat menjawab pertanyaan malaikat-Mu. Dan jika memungkinkan ya Allah, jangan tanya kami sama sekali. Langsung hantarkan kami ke hadirat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Arazi Hashim. Jazakumullahu khairul jaza di dunia wal akhirah. Dan terima kasih juga kepada panitia. Terima kasih Ustadz. Bebersih di tempat ini selalu adzan, qomat dan mimpin jamaah. Insya Allah 5 waktu di sini selalu ada berjamaah. Jumatannya juga insya Allah tidak libur. Walaupun jamaahnya ada dari lingkungan sekitar. Alhamdulillah. Terima kasih juga tim dari yayasan ini tadi mendului Ibu yang ke sini ya, untuk persiapan. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di masjid ini dan juga di Zoom maupun di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dalam ketaatan dan bisa mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik. Bisa bertemu di Emaki, bisa bertemu di Al-Maksum. Kapan-kapan ada waktu silahkan berkunjung. Dan mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke tempatnya Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Beredar dan menyebarkan manfaat ke seluruh alam bukan tidak mungkin. Insya Allah. Mari kita akhiri majelis ini dengan istighfar 3 kali dan tasbih kifarat majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika.